wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jalani protokol kesehatan juga ya. Materinya apa nih? Kita akan belajar bersama dan memahami materi mengenai kesadaran berbangsa dan berbudaya. Materi MPLS online kali ini akan disampaikan oleh Ibu Erna Irawani SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan wawasan kebangsaan untuk kelas 7. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas diterimanya anak-anak semua di sekolah ini. Semoga kedepannya kamu tambah pintar, menjadi anak yang cerdas, rajin belajar, dan sukses. Sukses tidak hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Amin. Mengenai wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah merupakan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofi normatif atau nilai-nilai filosofis sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Fungsi dan tujuan wawasan kebangsaan, fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan kebangsaan adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Perlunya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Landasan wawasan kebangsaan. Landasan wawasan kebangsaan ada dua, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini atau Kepulauan Indonesia ini terletak pada batas astronomi, yaitu di utara itu di antara 6 derajat lintang utara, kemudian sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Jumlah pulau Indonesia, nah kurang lebih 17.500, yang terdaftar namanya kurang lebih 13.000 pulau. Jumlah provinsi sekarang ini ada 34 provinsi. Jumlah suku bangsa 1.128 suku bangsa. Jumlah bahasa daerah 746 bahasa daerah. Kemudian ada beberapa istilah dalam wawasan kebangsaan yang perlu kalian ketahui, yaitu antara lain geografi. Geografi itu apa? Yaitu wilayah Indonesia terletak di antara dua benua,
yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian dilihat dari demografinya, nah demografi itu mengenai kependudukan. Penduduk Indonesia itu di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk padat di utara, yaitu RRC dan Jepang. Kemudian ideologi Indonesia itu Pancasila. Pancasila itu terletak di antara liberalisme di selatan, yaitu Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara, yaitu RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Politik, demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat atau diktator proletar di utara. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di selatan dan sosialis di utara. Sosial, masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Nah, kemudian kita bicarakan tentang awal kesadaran berbangsa. Awal kesadaran berbangsa ini diawali dari berbagai gerakan yang diprakarsai oleh para pemuda. Mulai dari berbagai perlawanan sporadis melawan penjajahan hingga munculnya Sumpah Pemuda dari Persatuan Organisasi Pemuda serta proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak awal pencapaian cita-cita bangsa. Kita ketahui dari perlawanan penjajahan ini dari organisasi-organisasi kedaerahan, kemudian muncullah Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda ini mengakui bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian titik puncaknya yaitu pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tadi Sumpah Pemuda sudah saya utarakan ya, dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini para pemuda Indonesia mengadakan kongres dan mereka bersumpah. Nah, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kalian di SMP Negeri 1 Ngaglik ini mungkin ada yang berasal dari berbagai macam suku. Mungkin ada yang dari Jawa, mungkin juga ada yang dari suku-suku yang lain. Nah, kalian sekarang sekolah di SMP Negeri 1 Ngaglik itu semoga kalian dapat bersatu tanpa membedakan latar belakang yang kalian miliki. Baik itu suku, bahasa daerah, agama, dan lain sebagainya. Kemudian dari berbagai proses dan spirit perjuangan maupun berbagai nilai dasar kehidupan berbangsa itulah konsep penerapan wawasan kebangsaan berperan mencapai cita-cita atau tujuan bersama baik secara nasional maupun di kancah dunia. Nah, tentunya kalian dari SD dulu sudah diberikan tentang cita-cita bangsa Indonesia. Apakah cita-cita bangsa Indonesia itu? Yaitu untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan nasional kita, kalian juga sudah tahu bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia
itu seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kemudian dari berbagai filosofi nilai dari aneka simbolisasi bentuk-bentuk konsep dasar atau landasan akan menuntun kita dalam memandang perjalanan hidup berbangsa, baik secara perorangan, kelompok, atau sebagai bangsa yang menjadi karakter atau sifat, sikap, dan langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan nasional, menghadapi berbagai kendala hingga penanganannya di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Di negara kita ada 4 pilar kebangsaan Indonesia. Nah, 4 pilar kebangsaan Indonesia itu antara lain yang pertama yaitu Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 45, 3. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Lambang negara kita dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan Presiden Republik Indonesia Serikat, Insinyur Soekarno. Kepala menghadap ke kanan, itu menunjukkan arah kebenaran. Lambang Garuda, tunggangan Dewa Wisnu, lambang bangsa yang besar dan kuat. Warna keemasan, itu melambangkan kejayaan. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Sayap terbuka, siap terbang menggapai cita-cita bangsa. Jumlah bulu lambang tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Nah, hal tersebut menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Perisai berupa tameng, serupa jantung yang tergantung di leher dengan rantai lambang pertahanan mencapai tujuan. Garis tebal melintang hitam di tengah perisai, lambang garis katulistiwa. Kolom merah putih pada perisai, lambang warna bendera merah putih atau melambangkan keberanian, dan putih melambangkan kesucian. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Lambang tiap sila berbeda dari sila pertama hingga sila kelima. Kaki Garuda mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, lambang persatuan bangsa meski dengan berbagai perbedaan yang dimiliki Indonesia. Sila Pancasila pada perisai Garuda. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat, dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dengan kapas dan padi, di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Nah, demikian tadi wawasan kebangsaan sudah saya sampaikan. Mengapa diberikan dengan cara virtual? Karena pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada kalian semua yang telah diterima di SMP Negeri 1 Klik. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi materi mengenai kesadaran berbangsa dan berbudaya yang disampaikan oleh Ibu Erna. Gimana? Sangat bermanfaat kan?